Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi berikutnya yaitu mengenai asam, basa, dengan garam. Nah, ada beberapa perbedaan atau karakteristik antara asam dengan basa. Di mana asam dia terasa asam, kemudian jika direaksikan dengan beberapa logam akan menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya, kalau dilarutkan dalam larutan air, dia akan menghantarkan arus listrik. Sementara untuk basa, dia rasanya pahit, kemudian terasa licin jika disentuh, dan dia cenderung larut dalam larutan minyak atau fat atau lemak. Kemudian asam dan basa ini juga bisa diukur tingkatnya. Nah, tingkat keasaman atau kebasahan ini dikatakan atau dikenal sebagai pH, di mana pH yang tepat sama dengan 7 ini dikatakan sebagai pH netral. Contohnya adalah air murni. Sementara jika pH-nya lebih kecil dari 7, ini dikatakan sebagai asam. Contoh yang asam adalah asam lambung, lemon, anggur, tomat, pisang, dan susu. Sementara kalau lebih besar dari 7, ini contohnya adalah telur, baking soda, sabun, amonia, pemutih, dan juga pembersih dari oven. Dalam ilmu kimia, asam dan basa ini kalau direaksikan, ini akan menjadi suatu garam. Contoh dari asam adalah HCl dan contoh dari basa adalah NaOH. Jika asam dan basa direaksikan akan menghasilkan air dengan garam. HCl ditambah NaOH, dia akan menghasilkan air dengan NaCl. Nah, NaCl ini adalah garam dapur yang sering kita temui sehari-hari. Namun, bukan berarti bahwa garam itu adalah hanya NaCl, karena secara prinsip semua jenis asam dan semua jenis basa kalau bereaksi dia akan menghasilkan air dengan garam. Kemudian untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan dari asam dengan basa, ini kita gunakan suatu indikator. Ada berbagai tipe atau jenis indikator. Jenis yang pertama adalah yang berbahan atau berbasis kertas, yaitu lakmus. Ada lakmus biru, lakmus merah, dan lakmus kuning. Untuk lakmus biru, jika dia dicelupkan ke dalam larutan asam, ini akan berubah warnanya menjadi merah. Sementara kalau dalam larutan basa, lakmus biru akan tetap menjadi biru. Kemudian untuk lakmus merah, kalau dilarutkan dalam basa ini menjadi biru, sementara kalau lakmus merah ini dicelupkan dalam larutan asam, dia tetap akan menjadi merah. Nah, untuk lakmus yang berwarna kuning, ini akan menunjukkan warna-warna tertentu sesuai dengan pH larutan yang dicelupkan, yang tercelup. Nah, bagaimana saja warnanya? Ini adalah indikatornya. Ini adalah warna-warna yang terjadi. Perubahannya kita bandingkan dengan standar yang dia berikan. Kemudian ada lagi kertas lainnya dikatakan sebagai indikator universal. Bentuknya seperti ini. Jika kita celupkan ke larutan, baik asam maupun basa atau netral, ini akan menunjukkan berbagai macam garis-garis warna. Nah, warna ini kemudian kita bandingkan terhadap standar yang ada di label di kotaknya dan kita nanti akan temukan itu pH-nya di pH berapa. Indikator lainnya adalah yang berbasis digital yang kita kenal sebagai pH meter. pH meter yang seperti ini yang ditunjukkan di paling atas ini merupakan pH rumahan, pH meter rumahan yang kita bisa beli di toko alat kesehatan dan lain-lain. Sementara di laboratorium ini yang lebih banyak digunakan adalah pH meter yang seperti ini, pH meter digital yang seperti ini. Karena dari segi akurasi, dari segi kalibrasi dan dari segi kehandalan, pH meter yang jenisnya seperti ini lebih handal. Kemudian kalibrasinya pun sudah terstandar. Dan mereka berdua, ini pH meter seperti ini memiliki elektroda yang
berbeda, walaupun secara prinsip pengukurannya adalah sama. Berikutnya indikator lainnya adalah indikator yang berbasis bahan kimia, seperti penoptalin, metioren, bromofenol biru, bromotimol blue, bromocresol green, alizarin yellow. Nah, salah satunya adalah penoptalin. Kita ambil sebagai contoh. Pada keadaan asam, ini penoptalin ini tidak berwarna. Sementara ketika kita naikkan pH-nya sampai 8,3, ini akan berubah warnanya menjadi pink hingga magenta. Nah, di atas 10 ini warnanya akan menjadi positif, jadi magenta atau warnanya ungu. Nah, kemudian ada indikator lainnya, indikator yang berbahan alam. Nah, indikator tersebut dikatakan sebagai indikator alami. Kita ambil contohnya adalah anggur. Anggur ini dia kalau kita buat jus, kita buat larutan dan kita campurkan dengan larutan yang pH-nya 2, 3, 4 atau sampai 5, dia warnanya merah. Tapi kalau kita campurkan dengan larutan yang netral, 7 ke atas sampai basa, anggur ini akan berubah warnanya menjadi hijau. Berikutnya adalah jenis beri-berian. Nah, ada blueberry, ada blackberry, ada strawberry. Nah, contohnya kita ambil blueberry. Blueberry ini pada pH asam antara 2 sampai 3 ini warnanya merah. Kemudian kalau kita naikkan antara 4 dan 5 jadi ungu. Kemudian pada pH 6 ke atas ini warnanya menjadi hijau. Nah, kita ambil contoh berikutnya adalah kol ungu, di mana kol ungu kalau kita ambil ekstraknya, larutannya, nah kita campurkan dengan larutan yang asam, yaitu yang pH 2 sampai 4, nah sampai 3, ini warnanya oranye, kemudian kalau kita naikkan pH-nya antara 4 dan 5, ini menjadi ungu, kemudian antara 6 dan 7, ini warnanya menjadi biru, dan kalau kita naikkan pH-nya lagi, dari 9 ke atas ini sekitar sampai 14, ini warnanya akan menjadi hijau. Nah, ini adalah salah satu contoh indikator alami. Kita ambil kol ungu, kemudian kita rebus beberapa menit, kemudian kita saring dan rebusannya kita dinginkan, maka rebusannya ini dikatakan sebagai indikator. Nah, indikatornya jenis indikator alami. Kita lihat perubahan warnanya. Untuk 0 dan 1, pH 0 dan 1 ini warnanya merah, kemudian 2, ketiga ini lebih ke keunguan, 4 dan 5 ini menjadi ungu, 6 dan 7 menjadi biru, 8 dan 9 birunya menjadi tua, 10 dan 11 menjadi hijau, kemudian 12 ke sana dia warnanya menjadi kekuningan. Nah, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa dia bisa berubah warna pada saat pH-nya dinaikkan? Hal ini gambarannya adalah seperti ini. Jadi, pada kol ungu ini ada zat yang namanya antosianin. Pada antosianin ini dia bisa menjadi beberapa struktur. Ada perbedaan sedikit pada struktur-struktur antosianin dengan pH yang berbeda. Contohnya ini adalah pada saat dia menjadi ion flavilium. Pada saat menjadi flavilium, bentuknya atau strukturnya adalah seperti ini. Kalau kita naikkan pH-nya, kita lihat perbedaannya adalah di daerah sini, di daerah ini, dia menjadi bentuk anhydrobase. Nah, kita lihat H di sini lepas menjadi seperti ini, warnanya akan berubah menjadi ungu. Nah, dan dia berkesetimbangan dengan bentuk yang ini, yang struktur yang di bawahnya, dia sama-sama ungu. Kemudian kalau kita naikkan lagi pH-nya, ini akan ada lagi hidrogen yang lepas. Dari mana? Dari sebelah sini. Hidrogen yang lepas dari sebelah sini, akhirnya menjadi struktur ion androhydrobase, seperti ini. Nah, dia warnanya menjadi biru. Nah, demikian mengapa indikator bisa mengalami perubahan pH ketika masuk ke dalam pH-pH yang berbeda, mengalami perubahan warna ketika masuk ke dalam pH yang berbeda. Kemudian kalau kita lihat teorinya secara teoritis, asam dan basa ini dicetuskan oleh beberapa peneliti.
Yang pertama adalah Arrhenius, kemudian ada statement tentang asam basa Bronsted-Lowry, ada juga dari Lewis. Menurut Arrhenius, asam adalah jika dilarutkan dalam air, dia menghasilkan H+. Sementara basa adalah jika dilarutkan dalam air, dia adalah menghasilkan OH-. Sementara kata Bronsted dan Lowry, asam merupakan donor proton dan basa merupakan akseptor dari proton atau H+. Tapi menurut Lewis, asam itu adalah yang dapat menerima pasangan elektron bebas dan basa ini adalah yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Untuk Arrhenius, kita ambil contohnya adalah HCl. HCl kalau kita larutkan dalam air, dia akan menjadi H3O+ dan Cl-. Dari mana H3O+ ini? H3O+ ini adalah dari HCl, H pada bagian HCl ini lepas. Nah, ini lepas, H itu yang warnanya abu. Lepas kemudian dia masuk atau menempel ke H2O. Nah, sehingga H2O ini berubah menjadi H3O+. Sementara HCl sendiri dia akan menjadi Cl-. Nah, seperti ini. H3O+ ini kita kenal sebagai ion hidrogen atau H+ atau proton. Itu nama lainnya. Sementara menurut Arrhenius, basa adalah yang jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan OH-. Contohnya adalah NH3. Kalau dilarutkan dalam H2O atau air, dia akan menjadi NH4+ dan OH-. Karena dalam larutannya menghasilkan OH-, maka NH3 ini adalah suatu basa. Nah, secara mekanismenya, NH3 ini akan dimasuki proton atau ditempeli proton atau H+ dari H2O. Sehingga ini H-nya masuk ke sini, loncat, masuk ke NH3 menjadi NH4+. Dan H2O sendiri setelah lepas protonnya, setelah lepas H+-nya, ini akan menjadi OH-. Nah, seperti ini. Kemudian menurut Bronsted-Lowry, contoh asam ini adalah seperti ini, bahwa dia harus bisa mendonorkan H+. Contohnya apa? Yaitu NH3. Nah, NH3 itu mendonorkan H+. Nah, maaf, ini terbalik. Yang mendonorkan H+ di sini posisinya adalah H2O. Dia mendonorkan H+, melepas H dan ditangkap oleh NH3. NH3 menerima H+ atau menerima proton, sehingga yang mendonorkan H+ adalah H2O, maka H2O adalah asam, dan yang menerima H+ ini adalah NH3, maka NH3 bertindak sebagai basanya menurut Bronsted-Lowry. Nah, selain itu, Bronsted juga menyatakan ada asam terkonjugasi atau asam konjugasi, di mana asam konjugasi ini adalah hasil dari basa. Nah, basa ya, dia berubah menjadi asam konjugasi, dan asam ini akan menghasilkan basa konjugasinya. Nah, kemudian air juga bisa autoionisasi. Jadi air bisa bertindak sebagai asam, bisa juga bertindak sebagai basa. Contohnya adalah seperti ini. Jika ada dua buah molekul air. Nah, molekul yang pertama, dia bisa melepaskan H+. Sementara molekul air yang lain, dia bisa menerima H+ dari molekul air lainnya. Sehingga molekul yang pertama, molekul air yang sebelah sini, dia akan melepas H+ menjadi ini, kemudian yang ini akan menerima H+ menjadi H3O+. Sehingga ini yang pertama, ini adalah donor H+, ini makanya asam. Kemudian yang molekul kedua, ini menerima H+ dari molekul yang pertama, sehingga dia dikatakan sebagai basa. Dan konjugasinya, ini yang hasil reaksi dari ini yang basa ini akan menjadi asam, jadi seperti ini, jadi asam konjugasi, sementara asam ini hasilnya akan menjadi basa konjugasi. Nah, kalau dari segi definisi,
Bronsted Lowry ini dia lebih luas dibandingkan Arrhenius. Dan dia juga tidak hanya berlaku untuk larutan, tapi juga untuk molekul dan ion. Contohnya adalah seperti ini. HNO3, molekul HNO3 jika dilarutkan dalam air, dia akan menjadi NO3- dan H3O+. Nah, ini kurang minus dan plusnya. Nah, dengan demikian HNO3 juga merupakan asam dan basa Bronsted gitu ya. Maksudnya kalau kita cermati si HNO3 ini dia bisa melepas H+ sehingga dia berubah menjadi NO3-. Nah, yang bisa melepas H+ itu namanya adalah asam. Sementara H2O ini adalah bisa menerima H+ dari mana? Dari HNO3. Dia masuk ke sini menjadi H3O+, sehingga H2O ini karena dia bisa menerima H+, dia menjadi suatu basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, kemudian NO3 ini, NO3 yang sebelah kanan, NO3- itu adalah perubahan dari HNO3. Sehingga kalau ini adalah asam Bronsted, maka NO3- adalah basa konjugasinya. Dan ketika H2O ini adalah dia suatu basa konjugasi, maka H3O+ ini menjadi asam konjugasinya. Nah, demikian juga mekanismenya sama dengan NH3 yang dilarutkan dalam air gitu ya. Kemudian untuk Bronsted-Lowry juga bukan cuma molekul, tapi ion-ion termasuk ion positif atau kation dan juga ion negatif atau anion. Dia juga bisa menjadi suatu asam dan juga bisa bertindak menjadi suatu basa. Contohnya asam yang berupa kation adalah NH4+, sementara yang berupa anion adalah H2PO4-. Dan basa contohnya adalah kation AlH2O 5 kali OH2+, dan untuk anion yang bersifat basa contohnya adalah CO3-2-. Dan memang secara prinsip kapan itu kation atau anion bersifat asam atau basa kembali lagi ke teoritisnya, yaitu kalau dia bisa melepas H+ maka asam, kalau dia bisa menerima H+ maka dia menjadi basa. Itu menurut Bronsted dan Lowry. Sementara menurut Lewis tidak ada hubungannya antara asam basa dengan proton atau H+. Menurut Lewis bahwa asam adalah yang menerima pasangan elektron bebas, sementara basa adalah yang melepaskan pasangan elektron bebas. Contohnya ini adalah reaksi antara BF3 dengan NH3. NH3 ini memiliki satu pasang elektron bebas, di mana elektronnya dia bisa lepaskan sehingga diterima oleh BF3. Sehingga yang bisa menerima pasangan elektron bebas ini adalah asam, contohnya adalah BF3, yang bisa melepas atau donor elektron pasangan elektron bebas ini adalah basa, contohnya adalah NH3. Maka posisinya BF3 di sini sebagai asam dan NH3 sebagai basa. Kemudian contoh lainnya adalah antara H+ dan NH3. Nah, di NH3 itu ada pasangan elektron bebas. Dia bisa didonorkan. Nah, sehingga dia bersifat basa menurut Lewis. Sementara yang menerimanya yaitu H+ ini bersifat asam. Itu menurut Lewis. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus-rumus untuk perhitungan. Ada produk ion dari air. Jadi, air itu dia bisa terionisasi secara sebagian atau secara lemah. H2O ini akan menjadi H+ dan OH-. Namun tidak semua H2O akan menjadi H+ dan OH-, hanya sebagian saja. Nah, sehingga ini ada panah bulak balik karena memang reaksi dari kiri bisa ke kanan dan ke kanan juga bisa sebaliknya menjadi H2O kembali. Nah, reaksi berikut ini yang seperti ini lambangnya bulak-balik ini dikatakan reaksi kesetimbangan. Sehingga untuk reaksi kesetimbangan ini ada konstanta kesetimbangan namanya Kc.
Nah, Kc ini atau konstanta keseimbangan ini adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari bereaksi. Sehingga Kc untuk air adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi dari air atau konsentrasi H2O. Nah, konsentrasi air atau H2O dianggap konstan, dianggap tetap selama bereaksi. Baik sebelum keseimbangan maupun sesudah keseimbangan, konsentrasi H2O ini selalu ada, selalu tetap. Sehingga ini kita bisa abaikan. Sehingga Kc ini hanyalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, si Kc ini kita kenal juga sebagai Kw ya, Kw. Nah, konstanta produk ion atau Kw ini adalah konsentrasi molar dari ion H+ dan OH- pada suhu tertentu. Di mana kalau pada suhu 25 derajat Celcius, Kw ini atau konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- ini nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Nah, dari sini kalau kita turunkan lagi angka-angkanya, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ketika konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH- pada satu larutan itu sama banyak, maka larutannya netral. Namun, jika konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-, maka larutannya akan bersifat asam. Dan kalau konsentrasi H+-nya lebih kecil dari konsentrasi OH-, maka larutannya akan bersifat basa. Nah, sehingga kita bisa menentukan pH, di mana kalau netral tadi konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 7, sementara kalau asam konsentrasi H+-nya adalah lebih kecil, lebih besar dari 10 pangkat minus 7, dan basa konsentrasi H+-nya adalah lebih kecil dari 10 pangkat minus 7. Nah, ini akan berkebalikan dengan pH. Kenapa? Karena pH itu adalah minus logaritmik atau logaritma dari konsentrasi H+. pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Jadi kalau misalnya kita masukkan H+-nya adalah 10 pangkat minus 7, maka pH-nya adalah tepat sama dengan 7. Kalau kita masukkan 10 pangkat minus 7, maka pH-nya ini yang asam itu akan lebih kecil dari 7, dan yang basa ini akan lebih besar dari 7. Sehingga pH ini akan berkebalikan dengan konsentrasi H+. Makin besar pH, maka makin kecil konsentrasi H+-nya. Kemudian, kalau pH sama dengan min log konsentrasi H+, maka POH ini adalah min log konsentrasi OH-. Sehingga kalau kita turunkan lagi, kita akan mendapatkan seperti halnya tadi, Kw ini adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- ini nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Sehingga kalau kita turunkan lagi dengan beberapa penurunan rumus, kita akan mendapatkan bahwa minus log konsentrasi H+ dikurangi log konsentrasi OH- ini nilainya adalah 14. Nah, kemudian kita akan mendapatkan bahwa penjumlahan antara pH dengan POH dalam satu larutan ini nilainya selalu 14. Nah, kita masuk ke contoh soal. Berapa konsentrasi ion OH- dalam larutan HCl 1,3 molar? Maka kita tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, contohnya yang kita ketahui di sini adalah larutan HCl 1,3 molar. Nah, artinya adalah HCl ini dalam larutan ini akan menjadi H+ dan Cl-. Nah, jadi kalau kita lihat koefisiennya, HCl ini 1, H+ juga 1, Cl juga 1. Makanya kalau konsentrasi HCl ini adalah 1,3 molar, maka H+-nya juga dia sebanding, adalah 1,3 molar juga. Nah, jadilah konsentrasi H+-nya adalah 1,3 molar. Kalau ditanya berapa konsentrasi OH-, kita ingat rumusnya bahwa Kw
di mana KW ini adalah nilainya 10 pangkat minus 14, itu adalah perkalian antara konsentrasi H plus dengan konsentrasi OH minus. Sehingga kalau kita tahu konsentrasi H plusnya 1,3, kita tinggal bisa cari berapa konsentrasi OH minusnya. KW 10 minus 14, H plus 1,3, maka OH-nya kita dapat dengan perhitungan secara matematika biasa, ini adalah 7,7 kali 10 pangkat 15 molar. Nah, berikutnya ini ada beberapa latihan. Yang pertama, ini adalah pH air hujan di daerah Soekarno-Hatta pada bulan Desember ini adalah 4,82. Berarti pH ini adalah 4,82. Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah konsentrasi ion H+ pada pH air hujan tersebut. Berapa konsentrasi H plusnya? Nah, kita tinggal cari rumus yang cocok, yang bisa menghubungkan antara pH dan H+. pH sama dengan min log konsentrasi H+, atau min log 4, min log konsentrasi H+, maaf. Min log konsentrasi H+. Nah, kalau pH-nya ini adalah 4,82, maka sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, maka konsentrasi H plusnya adalah berapa? Jadi konsentrasi H plus ini adalah sama dengan anti-log minus anti-lognya. Anti-log dari 4,82. Bagaimana kita carinya? Kita tinggal gunakan mode di kalkulator untuk mencari kebalikannya. Log kebalikannya adalah anti-log. Nah, silakan gunakan manual masing-masing dari kalkulatornya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui bahwa konsentrasi ion OH- pada sampel darah adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 7 molar. Berapa pH darah tersebut? Ingat bahwa pH adalah sama dengan min log konsentrasi H+. Tapi kita tidak punya ini konsentrasi H plusnya. Yang ada adalah konsentrasi OH-. Tapi jangan lupa bahwa ada rumus lain, bahwa konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH- ini adalah sama dengan KW atau sama dengan 10 pangkat minus 14. Sehingga kalau OH minusnya kita tahu, yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, kita bisa tahu berapa konsentrasi H plusnya. Nah, tinggal dibagi atau dikali dengan dengan rumus biasa, dengan matematika biasa. Maka konsentrasi H plus adalah 10 pangkat minus 14 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Nah, jadi 10 pangkat minus 14 dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Silahkan ini hitung secara matematika biasa. Dan nilai ini nanti setelah dihitung akan menjadi konsentrasi H+, sehingga kita bisa temukan pH-nya, min log konsentrasi H+, dari situ. Nah, berikutnya ini ada tentang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat ini adalah dia bisa senyawa yang terdisosiasi 100%. Sementara kalau elektrolit lemah itu adalah yang tidak terdisosiasi secara sempurna atau tidak terdisosiasi secara 100%. Kita ingat bahwa kata disosiasi adalah suatu pemecahan. Nah, kalau asosiasi suatu penggabungan.
Jadi contohnya adalah di sini ada NaCl. Kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Artinya adalah kalau dia terdisosiasi 100%, semua NaCl ini akan menjadi Na+ dan Cl- semuanya. Berbeda dengan yang lemah, contohnya adalah CH3COOH. Dia akan menjadi CH3COO- dan H+, tapi tidak semua CH3COOH ini menjadi CH3COO- dan H+. Ini kan terpisah di sini. H+-nya ini lepas gitu ya. Tapi tidak semuanya. Tidak semua molekul CH3COOH ini atau asam asetat ini lepas menjadi seperti ini gitu ya. Nah, makanya dikatakan bahwa NaCl ini adalah elektrolit kuat karena dia bisa menjadi Na+ dan Cl- semuanya. Sementara kalau CH3COOH itu dikatakan sebagai elektrolit lemah. Nah, kemudian semua asam kuat ini merupakan elektrolit kuat. Dan asam lemah merupakan elektrolit lemah. Dan cirinya antara asam kuat dan asam lemah adalah untuk asam kuat, ya panahnya hanya satu, sementara untuk yang lemah ini ada kesetimbangan reaksinya. Jadi panahnya bolak-balik. Ini yang dilingkari warna merah. Nah, sama halnya dengan basa kuat. Basa kuat juga merupakan elektrolit kuat dan basa lemah merupakan elektrolit lemah. Nah, contoh basa kuat ini ada NaOH, KOH, BaOH, sedangkan yang basa lemah dia ada F sama NO3-. Nah, kemudian selain dari cirinya panahnya ada satu gitu ya, panahnya satu hanya ke kanan saja sebagai yang kuat, sementara yang lemah itu panahnya ada dua bolak-balik. Nah, kita juga bisa melihat dari mana asam, mana basa. Nah, nanti bisa dicek lagi menurut Bronsted, menurut Arrhenius, menurut Lowry, karena mereka tidak ada yang bertentangan sebetulnya kalau dari segi teorinya. Misal HCl, kata Bronsted asam, kata Lowry basa, oh enggak seperti itu, tapi semuanya itu adalah sejalan, hanya saling melengkapi saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa teori lagi bahwa basa konjugasi dari asam kuat ini kekuatan asamnya tidak terukur. Nah, contoh basa konjugasi dari asam kuat ini adalah misalnya ini HCl. HCl itu adalah dia asam kuat. Dia kalau dalam air dia akan terurai atau terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, karena ini adalah suatu asam, asamnya asam kuat, maka si HCl ini, kan ini ada H2O-nya ya, ada H2O. H2O ini dia merupakan, kalau HCl asam berarti H2O ini adalah basanya. Seperti itu. Dia merupakan basanya. Nah, HCl ini dia akan menjadi ini kan lepas H-nya dia akan menjadi Cl-. Makanya ini merupakan suatu basa. Basa apa? Basa konjugasi dari HCl. Basa konjugasinya dari HCl. Nah, basa konjugasi HCl kekuatannya tidak terukur karena dia saking lemahnya. Nah, seperti itu. Sementara untuk H2O ini merupakan basa dan dia nanti akan menjadi H+ ini. Nah, ke sini. Konjugasinya adalah suatu asam. Asam apa? Asam kuat. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian ion H3O+ atau nama lainnya adalah H+ gitu ya, yang tadi atau proton. Ini adalah asam yang paling kuat dari semua larutan yang ada. Sementara ion OH- ini merupakan basa yang paling kuat dari larutan yang ada. Berikut ini adalah kekuatan dari konjugasi asam basanya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya ini ada HCO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3. Nah, mereka merupakan basa kuat, asam kuat.
Dan ini merupakan contoh asam lemah. Nah, kekuatan asamnya ini dari bawah ke atas ini meningkat. Nah, berarti antara HCl dengan HClO4 atau asam perklorat, ini yang paling kuat adalah asam perklorat gitu ya. Dan demikian juga ini cara bacanya untuk bahasa konjugasinya. Nah, contoh konjugasi itu ya seperti ini, HClO4, konjugasi bahasanya adalah ClO4. Jadi, H-nya lepas. HI, kalau H-nya lepas, maka konjugasinya adalah I min. Itu bahasa konjugasinya. HBr, kalau H-nya lepas, maka bahasa konjugasinya adalah Br min. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi ilustrasi, contohnya adalah seperti ini. HCl ini sebelum terionisasi atau sebelum dilarutkan dalam air adalah seperti ini. Kemudian nanti ketika dia dilarutkan dalam air dan dia terurai atau terdisosiasi menjadi H plus dan Cl min, maka jumlah H plus dan Cl min itu akan sama banyak dengan HCl awal. Karena semua HCl itu berubah atau diubah menjadi H plus dan Cl minus. Sementara untuk yang lemah, asam lemah contohnya adalah HF, maka dia akan terurai menjadi H plus dan F min, tapi jumlahnya relatif sedikit. Nah, masih banyak molekul HF yang dia tidak terurai menjadi H plus dan F min setelah dia selesai atau pada saat dia berkesetimbangan. Kemudian untuk asam sendiri ini ada yang dikatakan sebagai asam monoprotik, asam diprotik, dan asam poliprotik. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau yang monoprotik, nah seperti halnya namanya mono atau satu, dia hanya bisa mendonorkan satu proton. Contohnya adalah HF, HCl, HNO3, dia punya H-nya hanya satu. Kalau asam diprotik, berarti dia bisa mendonorkan dua. Contohnya adalah H2SO4. Dia H plusnya ada dua, gitu ya. Kemudian ada juga asam poliprotik. Kalau dia bisa mendonorkan lebih dari satu proton. Nah, kemudian jadi H2SO4 yang dia punya dua juga, dia termasuk bisa dikatakan sebagai poliprotik. Kemudian juga ada yang namanya antiprotik, yaitu senyawa yang bisa berperan baik sebagai asam Bronsted atau basa Bronsted, itu namanya antiprotik. Contohnya ini adalah H4, HPO42-. Nah, HPO42- ini dia bisa melepaskan H. Nah, kalau dia melepaskan H, dia bertindak sebagai asam. Tapi pada larutan yang lainnya, ini juga dia bisa menerima H gitu ya, yang menerima H menjadi H2PO4. Nah, jadi senyawa yang seperti ini dia tergantung kondisi lingkungan. Dia bisa sebagai asam, bisa sebagai basa, sehingga dikatakan sebagai senyawa yang antiprotik. Jadi protik itu dari proton gitu ya. Nah, berikutnya ini mengenai kesetimbangan. Kesetimbangan ini ada pada asam atau basa yang lemah, di mana dia terdisosiasi atau terurainya hanya sebagian. Nah, konstanta kesetimbangan ini kita katakan sebagai K gitu ya. Untuk asam, konstanta kesetimbangannya adalah Ka. Untuk basa, konstanta kesetimbangannya adalah Kb. Nah, seperti halnya konstanta kesetimbangan yang lainnya, bahwa suatu konstanta kesetimbangan itu adalah perkalian konsentrasi hasil reaksi dibagi konsentrasi per reaksi. Nah, itu juga sama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ini pH-nya, bagaimana konsentrasi H plusnya, bagaimana konsentrasi OH minusnya untuk yang berkesetimbangan seperti ini. Jadi penurunan rumusnya memang cukup panjang. Nah, kita ambil nilai rumus akhirnya saja, bahwa konsentrasi H plus untuk senyawa-senyawa
yang lemah, untuk asam lemah itu adalah akar dari konstanta keseimbangan asam dikali konsentrasi senyawa asam awal. Nah, ini ya, Ma. Nah, sementara untuk nilai OH-nya, konsentrasi OH minusnya adalah akar dari konstanta keseimbangan basa senyawa tersebut, gitu ya, dikali dengan konsentrasi dari senyawa basa tersebut pada awalnya, jadi sebelum berkeseimbangan. Sehingga untuk pH dan pOH-nya itu sama rumusnya. pH adalah min log konsentrasi H+, di mana H+-nya dihasilkan dari rumus yang ini. Nah, kemudian untuk pOH ini sama juga, min log konsentrasi OH-, OH-nya dihasilkan dari rumus yang sebelumnya. Ini khusus untuk yang lemah gitu ya, asam atau basa lemah. Nah, kemudian kalau misalnya konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- itu adalah sama dengan minus 10 pangkat minus 14, maka di sini juga berlaku bahwa Ka dikali Kb ini nilainya sama dengan Kw. Nah, berdasarkan penurunan rumus, kita akan mendapatkan hubungan antara Ka, Kb, H+, dan pH. Nah, di mana jika increase in acid strength atau jika terjadi kenaikan kekuatan asam, nah, atau nama lainnya adalah Ka dan asamnya naik atau konsentrasi H+-nya naik, maka pH-nya turun, gitu ya. Sementara dalam kenaikan basa atau nilai Kb dan pH-nya meningkat, maka ini nilai H+-nya itu akan turun. Nah, seperti itu. Dan pH-nya akan naik. Nah, kemudian dalam suatu asam lemah atau basa lemah di mana dia terionisasi atau terdisosiasi atau terurai sebagian, maka akan ada nilai yang namanya persen ionisasi atau persen disosiasi. Di mana persen disosiasi ini adalah konsentrasi asam terdisosiasi pada saat keseimbangan tercapai dibagi konsentrasi asam awalnya dikali dengan 100%. Atau untuk asam monoprotik. Nah, persen ionisasinya atau persen disosiasinya adalah sama konsentrasi H+ pada saat keseimbangan dibagi konsentrasi H+ awalnya, konsentrasi senyawa awalnya dikali 100%. Nah, ini adalah kurva yang menggambarkan persen ionisasi, di mana untuk senyawa asam yang terionisasinya semuanya terionisasi, sehingga dari awal sampai akhir ini akan sama dengan konsentrasi senyawa awalnya. Tapi untuk asam lemah, kalau senyawa awalnya adalah misalnya 100%, maka yang terionisasinya hanya sedikit, makanya dia kurvanya pun menurun, gitu ya. Nah, ini ada latihan lagi. Berapa pH larutan 1 molar HF? Nah, diketahui Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat minus 4. Ini kita bisa lihat ciri dari asam lemah. Pertama, dia ada Ka, konstanta keseimbangan asam. Nah, ini ciri asam lemah. Berapa pH larutannya? Kita ingat bahwa pH ini sama dengan minus log konsentrasi H+. Nah, minus log konsentrasi H+. Dari mana kita dapat H+-nya? Nah, H+ untuk senyawa asam lemah itu adalah sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asam pada awalnya sebelum dia keseimbangan. Nah, Ka-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat minus 4
dikali konsentrasi awalnya, ini adalah 1 molar dikali 1 berarti ya. Nah, sehingga kita dapat konsentrasi H plusnya adalah demikian. Maka ini hitung dan masukkan ke sini, ke rumus berikutnya, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Masukkan H plusnya dari yang ini. Nah, hitung seperti matematika biasa. Nah, kita dapat berapa pH-nya. Kemudian soal yang kedua, berapa persen yang terdisosiasi pada larutan 1 molar HF jika diketahui H plusnya pada saat kesetimbangan adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini adalah H plus setelah kesetimbangan. Kemudian yang ini adalah H0. Jadi dia ketika dia belum berkesetimbangan, belum dilarutkan, mungkin ya dalam air. Sehingga persen terdisosiasinya ini adalah yang setelah kesetimbangan, yaitu 2,7 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan konsentrasi awalnya, yaitu adalah 1 kali 100%. Nah, silakan hitung dengan matematika biasa, seperti itu. Nah, berikutnya tadi kita sudah berbicara asam dan basa untuk senyawa-senyawa yang memang asam dan basa. Sekarang bagaimana kalau senyawa tersebut merupakan hasil reaksi asam dan basa, yaitu garam. Garam kan terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa atau neutralisasi antara asam dengan basa. Ternyata garam tersebut juga dia bisa memiliki pH, yaitu pH-nya bisa basa, bisa asam, bisa juga netral. Nah, garam contohnya tadi sudah kita sebutkan, salah satu contohnya ini adalah NaCl. Nah, kita lihat pembentuknya. Jadi, kalau si garam tadi berasal dari bagaimana? Apakah dia dari senyawa asam lemah dan basa kuat, senyawa asam kuat dan basa lemah, atau senyawa asam kuat dan asam kuat, atau asam lemah dengan asam lemah. Nah, itu bisa menjadi penentu apakah dia menjadi garam yang asam, atau garam yang basa, atau garam yang netral. Nah, kita lihat dulu aja. Jadi, apakah garam tersebut ketika dia dilarutkan dalam air dan terhidrolisis menjadi kation dan anion yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau Kb dari anionnya lebih besar dari Ka dari kationnya, dia akan menjadi basa. Kalau Kb dari anion lebih kecil dari Ka dari anion, ini akan asam. Kalau Kb anion dan Ka anion ini sama, ini akan menjadi larutan garam yang netral. Kita contohnya adalah seperti ini. Contohnya kita ambil yang NaCl. Nah, NaCl. NaCl ini merupakan Na plus dan Cl minus. Na plus ini merupakan kation yang basa. Cl min juga merupakan anion yang anion yang merupakan asam kuat. Kalau Na plus ini merupakan kation yang merupakan basa kuat. Yang kuat dengan yang kuat ini akan menghasilkan yang netral, sehingga pH-nya cenderung adalah 7. Kemudian contoh lainnya adalah ini, NH4Cl gitu ya. NH4Cl ini dia akan terurai menjadi NH4 plus dan Cl minus. Nah, Cl minus ini merupakan anion yang asam kuat. Sementara NH4 plus ini merupakan kation dari basa lemah. Sehingga kalau ini yang kuatnya ini adalah asam, nah yang kuatnya asam, maka dia pH-nya pun akan jadi asam. Sehingga dia menjadi lebih kecil dari 7 gitu ya. Bagaimana kalau dua-duanya dari yang basa gitu ya, yang lemah? Dari basa lemah dengan asam lemah. Nah, seperti ini. Contohnya NH4
CN misalnya ya. Kita lihat saja NH4 plus dan CN. CN-nya CN minus. Kita lihat saja Ka dan Kb-nya gitu ya. Nah, ini kan kation. Ini kation, ini adalah anion. Lihat saja apakah dia termasuk lemah, dua-duanya lemah. Mana yang lebih besar? Kb-nya. Nah, kalau kation ini dia adalah Ka, patokannya seperti itu ya. Kation itu adalah lihat Ka-nya, begitu. Kalau anion itu lihat Kb-nya. Nah, lihat Kb-nya. Mana yang lebih besar? Kalau Kb-nya nilainya sebanding dengan Ka, maka dia netral. Kalau Kb-nya lebih kecil dari Ka-nya, ini lihat yang di atas gitu ya. Lihat yang ini. Itu lebih kecil maka dia asam. Kalau Kb dari anionnya lebih besar dari Ka-nya, maka dia menjadi basa. Kemudian dari mana kita tahu Ka dan Kb-nya? Ini kita bisa lihat dari tabel. Nah, ini contoh nama-nama asam. Ada Ka, ada Kb-nya gitu ya. Nanti kita bisa lihat atau bandingkan dari situ. Nah, kemudian ini ada contoh asam dan basa Lewis dalam fungsi tubuh. Ada hemoglobin. Nah, pada hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Di mana pada hem ini, yang bawah ini adalah gambar hem. Pada hem ini ada interaksi antara O2 dengan CO2. Nah, kemudian pada hemoglobin itu ada Fe. Fe ini bertindak sebagai asam Lewis. Sementara O2 dan CO2 ini bertindak sebagai basa Lewis. Jadi, nanti akan terjadi reaksi antara misalnya Fe dengan O2. Ini akan menjadi FeO, akan menjadi FeO gitu ya. FeO. Di mana yang punya pasangan elektron bebas itu adalah O2. Nah, jadi yang mengasih elektron atau donor elektron ini adalah O2-nya ke si Fe. Makanya O2 ini dikatakan sebagai basa Lewis karena dia memiliki pasangan elektron bebas, bisa mendonorkan pasangan elektron bebas. Dan Fe ini adalah akseptor elektron bebas sehingga dia dikatakan sebagai asam Lewis. Nah, contoh berikutnya adalah tentang asam basa itu terjadi dalam lambung. Nah, pada lambung ini ketika asam lambung meningkat atau jumlah HCl-nya meningkat karena berbagai kondisi atau berbagai faktor, maka dalam tubuh itu sendiri sudah ada yang namanya buffer atau sistem penyangga. Nah, dalam tubuh ini ada natrium bikarbonat. Nah, natrium bikarbonat inilah yang akan nanti menetralisir asam lambung sehingga dia menjadi garam dan air dan juga CO2 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kebanyakan gitu asam lambungnya terlalu banyak sehingga tidak bisa ternetralisir secara alami, maka dibantu dengan obat-obat yang namanya antasida. Nah, ini berbagai macam antasida. Ada yang berbasis kalsium, ada sodium, ada magnesium. Nah, tapi secara prinsip semuanya ini merupakan basa karena kita akan menetralisir HCl yang bersifat asam. Demikian materi kita tentang asam, basa, dan garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.